Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriyanti UNT, NIM 211052087, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 3C PGMIM. Baik, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah, pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1. Dosen pengampuh yang saya sebut nama beliau Ibu Asriati Najamuddin MPD. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil observasi saya. Yang pertama, bab 1, tujuan PLP1. Tujuan dari pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 yang diselenggarakan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yaitu yang pertama, memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia profesi guru dengan cara memberi kesempatan untuk mengalami secara langsung pelaksanaan kegiatan di sekolah, mitra, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kultur sekolah. Yang kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalin networking dengan guru di sekolah. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengenal secara langsung manajemen sekolah, fisik sekolah, warga sekolah, sosial kultural sekolah. Yang keempat, menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam dunia praktik sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu mahasiswa. Yang kelima, melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam bekerja. Yang keenam, menumbuh kembangkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di dalam dunia kerja. Selanjutnya, bab 2, informasi umum sekolah tempat PLP1. Yang bagian A ada visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi dan misi di sekolah SD 4 Limboto yaitu visi sekolah, terwujudnya siswa yang berprestasi berbudaya, ramah lingkungan berdasarkan iptek dan intek. Yang kedua, misi sekolah ada yang bagian A kecil, meningkatkan wawasan dan kreativitas budaya lewat bimbingan dan latihan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan efektivitas PBM melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student central learning dengan multi metode dan media antara lain lewat pakem atau contextual teaching learning yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kecakapan hidup atau life skill serta layanan dan bimbingan konseling. Lalu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, nyaman, dan efektivitas seluruh kegiatan pendidikan di sekolah dan peningkatan mutu. Yang keempat, menumbuh kembangkan semangat berprestasi dan mewujudkan budaya kompetitif yang jujur seperti seluruh warga sekolah dalam berlomba meraih prestasi. Lalu kelima, menumbuh kembangkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama yang dianut sehingga terbangun insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada tujuan sekolah dasar 4 Limboto. Yang pertama, mampu mengaktualisasikan budaya hidup tertib, disiplin, jujur, dan santun dalam tutur kata yang sopan serta perilaku terhadap sesama. Yang kedua, mampu meraih prestasi hasil belajar siswa secara optimal, minimal sama atau di atas SKBM dan standar kompetensi lulusan SD dengan indikator. Yang bagian C, nilai rapor siswa kelas 1 SD sampai dengan 6 SD minimal sama dengan SKBM. Lalu nilai ujian sekolah siswa kelas 6 minimal sama dengan SKBM. Lalu untuk yang terakhir, meningkatkan kualitas dan kuantitas siswa
kelas 6 hingga mencapai atau bertahan 100%. Lalu yang bagian B besar ada organisasi sekolah. Organisasi sekolah yang ada di SDN 4 Limboto yaitu ada Pramuka, PMI, dan kesiswaan. Lalu untuk sumber daya manusia di sekolah ada guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Di SDN 4 Limboto memiliki jumlah guru 11 orang, jumlah siswa di tahun 2022 sampai dengan 2023 berjumlah 155 orang dan tenaga kependidikannya. Selanjutnya ada sarana prasarana di SDN 4 Limboto, yaitu ada komputer atau laptop, ada wireless, televisi, ada internet, ada printer, ada pengeras suara, lemari, dan rak di ruang kelas, papan statistik, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang komputer, ruang UKS, dan ada juga WC. Selanjutnya ada prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Prestasi sekolah di SDN 4 Limboto dari tahun 2011 sampai dengan 2021 itu ada yang saya sebut saja hanya 5. Pertama ada harapan 3 lomba tenis meja putri tingkat nasional. Lalu juara 1 lomba tarian Sajojo tingkat Kabupaten Gorontalo dalam rangka HUT TNI yang ke-74. Ada juara 3 lomba tarian Sajojo tingkat Provinsi Gorontalo dalam rangka HUT TNI yang ke-74. Dan ada juara 1 lomba Simapor tingkat SD dalam rangka HUT Pramuka yang ke-57. Lalu ada juara 2 lomba hiking putri tingkat SD dalam rangka HUT Pramuka yang ke-58. Lalu ada kegiatan pendukungnya itu ada kepramukaan, PMI, kesiswaan, dan olahraga. Lalu untuk bab 3 hasil kegiatan PLP, yang pertama ada observasi kultur dan manajemen sekolah. Pertama, perilaku siswa di dalam dan di luar sekolah. Perilaku siswa dan di dalam luar sekolah itu ada siswa memberi salam saat memasuki kelas. Sebelum memulai pembelajaran, siswa berdoa bersama. Para siswa menyapa dan mengucapkan salam jika bertemu dengan guru. Dalam diskusi, siswa berkomunikasi dengan santun. Lalu siswa mengenakan pakaian seragam sekolah secara rapi dan tertib. Yang kedua, ada kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sedang membudaya, yaitu guru memberi salam saat memasuki kelas. Guru bersemangat dalam mengajar, guru menggunakan fasilitas dan sumber belajar ketika mengajar, dan guru berpakaian rapi dalam mengajar. Lalu yang ketiga ada upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Di sekolah SDN 4 Limboto, kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran siswa sudah sangat baik. Lalu motivasi kerja guru sudah sangat memadai. Guru memiliki disiplin yang tinggi dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Guru menunjukkan keteladanan dan menjadi panutan. Lalu guru memberi bantuan jika siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada bagian B, yaitu observasi kompetensi utama pendidik yang ada 3. Pertama, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik yaitu guru memperhatikan karakter atau pribadi siswa dalam menentukan tempat duduk. Yang kedua, guru memperhatikan kecerdasan siswa dalam membagi kelompok diskusi. Ketiga, guru memperhatikan siswa yang belum memahami materi yang disampaikan. Lalu guru menyapa siswa yang tidak memperhatikan saat guru sedang menjelaskan materi. Lalu kelima, dalam pembelajaran guru acak bertanya kepada siswa untuk mengulangi materi. Lalu yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu guru berpakaian rapi dalam mengajar, guru berpenampilan sebagai pendidik, guru disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar. Yang ketiga,
Ada kompetensi sosial. Pertama, guru dapat berkomunikasi baik dengan semua orang berbagai jenjang umur. Guru dapat berkomunikasi baik dengan semua orang tanpa ras atau suku dan agama. Guru berkomunikasi dengan orang secara baik tanpa memperhatikan status ataupun pekerjaan orang tersebut. Lalu guru berkomunikasi dengan lancar tanpa melihat tempat atau lokasinya. Lalu terakhir, guru mengaitkan materi dengan aplikasi yang ada di lapangan. Selanjutnya ada bagian C besar, yaitu observasi pemahaman peserta didik. Yang pertama, hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan di SDN 4 Limboto, bahwa hampir semua peserta didik lebih senang bermain, bergerak, serta merasakan akan sesuatu hal secara langsung. Seperti dalam pembelajaran berlangsung, yaitu ada pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, ada juga beberapa siswa saat proses pembelajaran berlangsung lebih banyak bergerak dan tidak mendengarkan penjelasan guru di depan. Yang kedua, tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dari yang saya amati, peserta didik dalam proses pembelajaran di SDN 4 Limboto, bahwa tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah. Ada beberapa siswa yang harus mendapatkan pengajaran kembali agar dapat memahami suatu pembelajaran. Lalu yang ketiga ada pengaturan kelas. Pengaturan kelas di SDN 4 Limboto, hal ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Maka dari itu ada beberapa aturan kelas yang diterapkan. Yang pertama, penataan ruang kelas yang bersih dan nyaman. Kedua, pastikan siswa fokus dalam menerima pembelajaran berlangsung. Ketiga, tidak membiarkan waktu tersisa kosong. Lalu ada yang keempat, pengembangan potensi peserta didik. Di sekolah SDN 4 Limboto, peserta didik dapat mengembangkan minat bakat mereka masing-masing. Peserta didik sudah mampu berpikir, melihat, merasa, meraba, serta peserta didik dapat mengendalikan emosinya. Selanjutnya, observasi proses pembelajaran. Yang pertama, persiapan pembelajaran, yaitu menentukan alokasi waktunya, mempersiapkan media pembelajaran, mempersiapkan dan mempelajari materi pelajaran sebelum mengajar. Dan yang keempat, guru menentukan pendekatan atau strategi dalam mengajar. Yang kedua, membuka pembelajaran, di mana sebelum memulai pembelajaran siswa bersama. Guru menyapa siswa dengan semangat. Guru menyampaikan tujuan dari awal pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan di awal pembelajaran, membahas kembali materi yang sebelumnya diajarkan dengan materi yang akan diajarkan, lalu menarik perhatian siswa agar siswa aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga ada inti pembelajaran, yaitu guru menjelaskan materi pembelajaran, guru mengamati siswa dalam proses pembelajaran, guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab pertanyaan diberikan oleh guru, lalu guru memberikan kelompok diskusi kepada siswa. Yang terakhir ada refleksi. Di SDN 4 Limboto memberikan penilaian setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati siswa dalam pembelajaran berlangsung. Misalnya, refleksi melalui lisan. Guru dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh guru. Hal ini dapat dilakukan menjelang pembelajaran berakhir. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.